Malam itu, Eko berjalan melewati hutan untuk pulang setelah menghabiskan waktu di desa sebelah. Jalan setapak yang ia tempuh semakin lama semakin tak dikenali, seolah-olah ia sedang tersesat. Hutan itu sangat sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus di antara pepohonan. Namun, dari kejauhan, Eko mulai mendengar suara-suara ramai, seperti pasar yang penuh dengan orang. Ia memutuskan untuk mendekati suara tersebut, berharap bisa menemukan arah pulang. Setelah berjalan beberapa menit, Eko tiba di sebuah pasar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pasar itu tampak begitu hidup, penuh dengan pedagang yang menjajakan dagangannya dan pembeli yang lalu lalang. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun orang yang dikenalnya, padahal desa tempat tinggal Eko tidak begitu besar. Ia merasa seperti berada di tempat asing. Pasar itu juga tampak begitu tua, dengan bangunan-bangunan yang usang dan penerangan yang redup. Saat Eko berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang pasar tersebut, ia mulai memperhatikan keanehan lainnya. Para pedagang di sana tampak tidak normal, wajah mereka kosong, dan mereka bergerak dengan gerakan yang kaku. Beberapa dari mereka tampak tidak bernapas, tetapi tetap saja mereka menjual barang-barang seperti biasa. Pembeli pun tidak terlihat benar-benar membeli sesuatu, mereka hanya berjalan di antara kios-kios dengan ekspresi yang datar. Semakin lama Eko berada di pasar tersebut, suasananya semakin mencekam. Suara bising yang awalnya terdengar ramai mulai berubah menjadi dengungan yang menakutkan. Setiap kali Eko mencoba berbicara dengan seseorang, orang itu tampak seperti tidak mendengar, hanya meliriknya dengan tatapan kosong sebelum melanjutkan aktivitas mereka. Rasa takut mulai merayapi Eko, tetapi ia tidak tahu harus kemana pergi karena pasar itu tampaknya tak memiliki pintu keluar yang jelas. Saat Eko berjalan lebih dalam ke pasar tersebut, ia merasa waktu berjalan dengan cara yang aneh. Jam di pasar tampak tidak bergerak, namun malam terasa semakin panjang. Eko mulai mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang seolah-olah berasal dari tempat yang sangat jauh, namun terasa begitu dekat di telinganya. Ia mencoba mengabaikannya, namun suara-suara tersebut semakin jelas dan mulai memanggil namanya. Di salah satu sudut pasar, Eko melihat seorang wanita tua yang duduk di depan kiosnya. Berbeda dengan yang lain, wanita ini tampak menyadari kehadiran Eko. Dengan suara yang pelan dan menyeramkan, ia memberitahu Eko bahwa pasar ini bukanlah pasar biasa. Ini adalah pasar setan, tempat di mana roh-roh yang terperangkap di antara dunia manusia dan dunia lain berkumpul. Orang yang tersesat di sini jarang sekali bisa kembali. Wanita tua itu memperingatkan Eko bahwa ia harus segera pergi sebelum terlalu larut malam. Menurutnya, saat tengah malam tiba, pasar ini akan sepenuhnya berubah menjadi bagian dari dunia lain, dan siapapun yang masih berada di sana tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Dengan penuh rasa takut, Eko bertanya bagaimana caranya keluar dari pasar tersebut. Wanita itu hanya memberinya senyuman misterius dan berkata, "Carilah pintu yang tak terlihat oleh mata." Eko mulai panik. Ia berlari dari satu kios ke kios lainnya, mencari jalan keluar. Namun, setiap jalan yang ia coba lalui tampak seperti labirin yang tak ada ujungnya. Para pedagang dan pembeli di pasar itu mulai menatapnya dengan tatapan yang semakin tidak wajar, seolah-olah mereka tahu bahwa Eko bukan bagian dari mereka. Tiba-tiba, lampu-lampu di pasar mulai berkedip-kedip, dan suara bisikan semakin keras, mengisi udara dengan rasa takut yang mencekam. Di tengah kekalutan, Eko melihat seorang anak kecil yang berdiri sendirian di sudut pasar. Anak itu tampak berbeda dari yang lainnya,
Ia tampak hidup dan tidak memiliki ekspresi datar seperti para pembeli dan pedagang lainnya. Eko mendekatinya dan bertanya apakah anak itu tahu jalan keluar. Anak itu tidak menjawab, tetapi ia mengulurkan tangannya kepada Eko, seolah-olah ingin menuntunnya ke suatu tempat. Eko mengikuti anak itu, yang membawanya melalui gang-gang sempit dan berkelok di dalam pasar. Suasana semakin mencekam, dan setiap kali Eko melihat ke belakang, para pengunjung pasar tampak semakin mendekat, seperti mengejarnya. Namun, anak kecil itu terus berjalan dengan tenang, dan akhirnya mereka sampai di sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan barang-barang usang. Pintu kecil itu tampak sangat tua dan berkarat, tetapi anak kecil itu memberi isyarat agar Eko membukanya. Dengan perasaan ragu, Eko meraih gagang pintu dan membuka perlahan. Di balik pintu tersebut, ada sebuah jalan setapak yang gelap, menuju ke hutan di luar pasar. Anak kecil itu tidak ikut masuk, hanya tersenyum kecil sebelum menghilang dalam kegelapan pasar. Eko berlari melalui jalan setapak itu, tidak peduli kemana arahnya. Suara bisikan di belakangnya semakin jauh, tetapi ia masih bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengintainya dari balik pepohonan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya keluar dari hutan dan menemukan dirinya kembali di desa, tepat di tempat ia seharusnya pulang. Pasar itu sudah tidak ada lagi, seolah-olah hanya bagian dari mimpi buruk yang aneh. Ketika Eko menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa, mereka memberitahunya tentang legenda pasar setan yang telah lama dipercaya oleh masyarakat setempat. Menurut cerita, pasar itu hanya muncul di malam-malam tertentu dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang tersesat atau memiliki hubungan dengan dunia roh. Siapapun yang tertangkap di dalamnya akan sulit untuk kembali ke dunia manusia. Meski Eko berhasil keluar dari pasar tersebut, perasaannya tidak pernah sama lagi. Setiap kali ia melewati hutan di malam hari, ia selalu merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari dalam kegelapan. Bisikan-bisikan yang ia dengar di pasar terkadang masih muncul dalam mimpinya, membuatnya terbangun dengan rasa takut yang mencekam. Ia mulai merasa bahwa sebagian dari dirinya mungkin masih tertinggal di pasar setan. Setelah kejadian itu, Eko tidak pernah lagi berjalan melewati hutan di malam hari. Ia selalu memilih rute yang lebih jauh, meskipun memakan waktu lebih lama. Namun, ia tahu bahwa pasar itu masih ada, menunggu orang lain yang tersesat dan tertarik ke dalam dunianya yang gelap. Teror yang ia alami meninggalkan bekas yang mendalam di hidupnya, dan ia sadar bahwa dunia manusia dan dunia roh seringkali tidak memiliki batas yang jelas.